Yuk langsung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi genetika. Next. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, saya Mutiara Sari Dewi dengan NIM K71919178, Nailatun Aziza dengan NIM K71119181, dan Nanda Dimas Dwi Mubarak dengan NIM K71119186. Next. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kasus persilangan golongan darah manusia. Di suatu taman bermain, seorang bayi diperebutkan oleh dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya dan menuduh adanya tindak penculikan anak dengan data nama bayi golongan darah O, Pak Agus dan Bu Febri dengan golongan darah O dan AB, Pak Adam dan Bu Ani dengan golongan darah A dan A. Dari data di atas, manakah orang tua kandung dari bayi tersebut? Maka pembahasannya adalah pasangan Pak Adam dan Bu Ani homozigot dengan P, IAIA dan IAIA dengan G, A, IAIA, golongan darah A, dan pasangan Pak Agus dan Bu Febri heterozigot dengan P1, IAIO dan IAIO, G1, IAIO dan IAIO. Next. Pasangan Pak Agus dan Bu Febri heterozigot dengan P1, IO, IO, dan IAIB, G1 dengan IO, IO, dan IAIB, dengan F1, IAIO, golongan darah A, IAIBIO, golongan darah B, IAIO, golongan darah A, IBIO, golongan darah B. Jadi kemungkinan anak dari pasangan Pak Agus dan Bu Febri bergolongan darah A 50% dan B 50%. Next. Pasangan Pak Adam dan Bu Ani homozigot dengan P, IAIA dan IAIA, GIAIA, golongan darah A, memiliki F1 atau fenotip 1, IAIA, golongan darah A homozigot, IAIO, heterozigot, golongan darah A, IAIO, heterozigot, golongan darah A, IOIO, homozigot, golongan darah O. Jadi kemungkinan anak dari pasangan Pak Adam dan Bu Ani bergolongan darah A 75% dan O 25%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi adalah anak kandung dari pasangan Pak Adam dan Bu Ani. Next. Untuk lebih yakin, polisi melakukan tes PCR untuk memastikan orang tua kandung bayi tersebut. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik in vitro yang dapat mengamplifikasi bagian DNA spesifik yang terletak di antara dua bagian DNA yang telah diketahui. Karena PCR merupakan teknik in vitro, teknik ini dapat digunakan tanpa memotong DNA dan dapat dimodifikasi secara ekstensif untuk mengikuti aturan luas manipulasi genetik, menurut Faccia dan kawan-kawan tahun 2012. Next. Pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Proses PCR. PCR merupakan proses enzimatik yang memproses segmen atau regio DNA tertentu dan menyalinya terus-menerus hingga diperoleh banyak salinan dari segmen DNA yang kita kehendaki. PCR bekerja mirip dengan reaksi replikasi DNA. Hanya saja reaksi PCR dijalankan dari tabung reaksi yang mengandung sampel dan bahan reaktan dan dimasukkan ke dalam mesin yang mengatur suhu sesuai takaran PCR. Next. Metode PCR mampu menyalin satu salinan DNA target yang awalnya tidak terdeteksi menjadi sampai puluhan hingga jutaan salinan yang lebih dalam waktu yang singkat dengan mengandalkan DNA target tersebut pada akhirnya dari awal tidak terdeteksi menjadi dapat terlihat atau terdeteksi. Next. Tahapan atau siklus PCR. Tahapan utama PCR ada 3, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi atau terminasi. Ketiga tahap PCR ini berjalan biasanya dalam 25 hingga 30 siklus. Next. Ini adalah tahap PCR yang diulang 25 hingga 30 kali, mulai dari denaturasi, annealing, elongasi, hingga terminasi, dan proses kembali. Next.
Untuk materi yang kedua yang akan kita bahas adalah mendeteksi virus COVID-19 dalam tubuh, yaitu dengan pokok bahasan untuk mengecek seseorang mengidap virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan antigen. Jelaskan perbedaan kedua dengan detail dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Next. Untuk mendeteksi COVID-19 diperlukan pemeriksaan yang disebut dengan PCR dan rapid test. Kedua jenis pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Next. Tes polymerase chain reaction atau PCR. Tes PCR adalah jenis pemeriksaan yang mendeteksi pola genetik atau DNA dan RNA dari suatu sel kuman atau virus, termasuk virus corona atau SARS-CoV-2. Hingga saat ini, tes PCR merupakan tes yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mendiagnosis COVID-19. Next. Akurasi dari tes PCR. Tingkat akurasi tes PCR cukup tinggi, tapi pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga hasilnya keluar, yaitu sekitar 1 hingga 7 hari. Orang yang melakukan tes PCR. Tes PCR umumnya dilakukan pada orang yang mengalami gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indera penciuman, sesak nafas, khususnya jika orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Next. Rapid test. Rapid test juga kerap digunakan sebagai pemeriksaan awal atau screening COVID-19. Sesuai namanya, hasil rapid test bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat. Biasanya hanya sekitar dalam hitungan beberapa menit atau paling lama 1 jam untuk menunggu hasil pemeriksaan keluar. Next. Rapid test antigen. Jenis rapid test antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas yang terbentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Next. Tes antigen dapat mendeteksi virus COVID. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat mendeteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Next. Proses rapid test antigen. Rapid test antigen untuk itu corona. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan rapid test antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Next. Selanjutnya yaitu akurasi antigen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid test antigen virus corona memiliki tingkat akurasi yang lebih baik akan tetapi pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19. Next. Rapid test antibody. Baik, saya akan lanjutkan. Rapid test antibody. Antigen termasuk virus corona yang masuk ke dalam tubuh dapat terinfeksi oleh sistem imunitas tubuh. Setelah itu antigen terdeteksi. Sistem imun akan memproduksi antigen untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi untuk membasmi virus corona bisa dideteksi melalui rapid test antibody. Next. Akurasi rapid test antibody. Jenis rapid test untuk COVID-19 ini merupakan jenis rapid test yang paling
awal muncul. Sayangnya tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam mendeteksi keberadaan COVID-19 dalam tubuh. Inilah sebabnya rapid test antibody tidak layak digunakan sebagai metode pemeriksaan untuk menangani atau mendiagnosis penyakit COVID-19. Hasil pemeriksaan rapid test antibody untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif atau positif dan non-reaktif untuk negatif. Next. Lalu, apa yang membedakan dua jenis pemeriksaan tersebut? Next. Yaitu yang pertama adalah lama waktu pemeriksaan. Hasil pemeriksaan rapid test, baik jenis antigen ataupun antibodi membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 30-60 menit. Sementara untuk prosedur tes PCR membutuhkan waktu yang paling cepat sekitar 1 hari. Next. Untuk tingkat akurasi, yang paling akurat itu tes PCR dengan 90% akurasi, sedangkan rapid test antigen memiliki tingkat akurasi sedikit lebih bawah daripada tes PCR. Next. Untuk rapid test antibody merupakan pemeriksaan tingkat akurasi paling rendah, yaitu hanya sekitar 18%. Oleh karena itu, diagnosis COVID-19 umumnya baru dapat dipastikan melalui pemeriksaan fisik dan PCR dari dokter. Sementara itu, rapid test dinilai belum layak dilakukan sebagai metode pemeriksaan COVID-19. Next. Rapid test antigen lebih akurat dibanding antibody. Alasan mengapa rapid test antigen lebih akurat dibanding dengan tes antibody adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa dideteksi karena virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Next. Sementara itu, pada rapid test antibody yang dideteksi adalah keberadaan antibody dalam darah. Pada keberadaan virus COVID-19, keberadaan antibody dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Itulah sebabnya rapid test antigen sudah bisa atau paling baik dilakukan ketika seseorang baru saja terinfeksi virus corona. Jadi sebelum antibody muncul, untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh, ada peran antigen yang bertugas mempelajarinya. Nah, keberadaan antigen itulah yang dideteksi oleh rapid test antigen. Next. Untuk sampel yang digunakan, tes PCR itu menggunakan sampel lendir atau dari hidung atau tenggorokan yang diambil melalui proses swab. Sementara itu, pemeriksaan rapid test antibody menggunakan sampel darah yang diambil dari ujung jari pembuluh darah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu persilangan terhibit pada kacang kapri. Next. Persilangan terhibit adalah persilangan antara dua individu dengan 3 sifat beda. Pada individu terhibit ini akan menghasilkan 8 macam gamet dan 64 buah kombinasi baru yang terjadi antara gamet-gamet tersebut. Next. Contoh persilangan pada kacang kapri yaitu yang pertama untuk P1 yaitu TTKKBB dengan dominan tinggi kuning bulat disilangkan dengan sifat titik kiki bibi yaitu pendek keriput hijau. Menghasilkan gamet TKB disilangkan dengan TKB yaitu menghasilkan keturunan F1 teti kaki bibi yaitu dengan dominan tinggi kuning bulat. Kemudian menghasilkan keturunan FP2 teti kaki bibi disilangkan dengan teti kaki bibi, yaitu menghasilkan gamet sejumlah 8. Kemudian hasil akhirnya yaitu jumlah keturunannya 64 untuk F2-nya. Next. Keterangannya yaitu untuk TKB batang tinggi biji bulat warna kuning 27, TKBB batang tinggi biji bulat warna hijau ada 9, TKKB ada 9, titik KB ada 9, TKKBB ada 3, titik KBB ada 3, titik KKB ada 3, dan titik KKBB ada 1. Next. Selanjutnya yaitu silsilah
kerajaan Inggris penderita hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan atau defisiensi faktor pembekuan darah. Hemofilia A timbul jika ada kelainan pada gen yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan. Hemofilia B disebabkan kurangnya faktor pembekuan 9. Hemofilia A dan B tidak dapat dibedakan karena mempunyai tampilan klinis yang mirip dan pola pewarisan gen yang sama. Next. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Penyakit ini diturunkan dan kromosom yang terkait dengan kelainan ini adalah kromosom X. Kromosom X merujuk pada kromosom seks. Apabila didapat 2 kromosom X, maka yang terjadi adalah jenis kelamin perempuan yaitu XX. Dan apabila pada kromosom seks tersusun atas 1 X dan 1 Y, maka jenis kelamin yang terbentuk adalah laki-laki yaitu XY. Next. Oleh karena itu, kromosom seks terdiri atas 2 kromosom, yaitu XX dan XY. Apabila terdapat kelainan pada kromosom X, jika penderita adalah perempuan dan hanya 1 kromosom X yang terkena, maka penderita mempunyai sifat pembawa atau carrier. Apabila pada seorang perempuan yang terkena kedua kromosom X, maka penyakit akan bermanifestasi gejala. Kondisi ini terjadi karena diturunkannya penyakit ini bersifat resesif, sedangkan pada laki-laki karena hanya mempunyai 1 kromosom X, maka apabila kromosom tersebut terkena, maka penyakit akan bermanifestasi gejala. Tidak ada istilah carrier pada laki-laki. Next. Ini adalah peta silsilah penyakit hemofilia dari keluarga kerajaan Inggris. Next. Penderita hemofilia yang pertama yaitu keturunan bangsawan yang bernama Leopold, anak laki-laki dari Ratu Victoria, yaitu kemudian alel resesis untuk hemofilia tersebut kemungkinan pertama kali muncul pada keluarga kerajaan melalui terjadinya mutasi pada salah satu kromosom seks milik ayah atau ibu Ratu Victoria. Hal ini menjadikan Ratu Victoria sebagai karir. Leopold bertahan hidup sampai menjadi ayah dari orang karir yang mewariskan kelainan hemofilia pada salah satu anak laki-lakinya. Hemofilia pada akhirnya terbawa ke keluarga kerajaan Rusia dan Spanyol melalui perkawinan 2 anak Ratu Victoria. Next. Kemudian untuk anak perempuan Ratu Victoria, Beatrix memasukkan alel itu ke keluarga kerajaan Spanyol lewat pernikahan. Begitu pula anak perempuan lainnya ke keluarga kerajaan Rusia. Pada akhirnya hemofilia menjadi penyakit yang menurun di antara anggota keluarga kerajaan. Viscount Trematon dan 2 pangeran, Alfonso dan Gonzalo, semuanya meninggal akibat hemofilia setelah kecelakaan mobil. Next. Silsilah keluarga Ratu Victoria itu menunjukkan kejadian hemofilia dan pola pewarisannya di beberapa keturunannya. Terlihat jelas dari silsilah keluarga tersebut bahwa penyakit tersebut terpaut kromosom X, karena semua individu penderita adalah laki-laki. Ratu Victoria tidak menderita penyakit tersebut karena ia hanya membawa satu salinan gen penyebab hemofilia, dan pengaruh gen tersebut ditutupi oleh gen dominan normal yang ada di kromosom X-nya yang satunya lagi. Next. Berdasarkan peta silsilah tersebut, tampak bahwa Ratu Victoria sebagai pembawa sifat hemofilia menurunkan gen tersebut kepada ketiga anaknya, satu sebagai penderita dan 2 lainnya hanya sebagai pembawa sifat. Pada 2 generasi di bawahnya juga ditemukan keturunan yang menderita hemofilia dan pembawa sifat hemofilia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya Mutiara Sari Dewi dan saya Dayatun Azizah.
Saya Nadiem Masih Mubarok. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, ditutup aja.